pandangan seni menurut Nietzsche. Menurut Nietzsche, seni adalah sebuah media yang memahami dunia. Seni merupakan sebuah counter movement terhadap religi, moralitas, dan filsafat. Penggunaan seni melawan teori filsafat religi dalam kasus Nietzsche dapat dengan mudah menjadi sebuah mistifikasi seni. Walaupun Nietzsche selalu membangkitkan bahwa seni sebagai sarana untuk melawan kebenaran, tetapi kebenaran yang sama jika dinobatkan sebagai yang absolut dan universal akan menjadikannya sebagai kebenaran dalam versi lain. Pertanyaan yang muncul adalah apakah estetika dapat dipakai untuk menunjukkan keterbatasan yang teoritis, spekulatif, dan moral religius tanpa menggantikan posisi teori tersebut dan menjadi sebuah tatanan transendental pada dirinya sendiri. Nietzsche mengangkat dualitas seni berdasarkan prinsip Apollonian dan Dionysian. Kedua nama dewa Yunani kuno ini ditampilkan sebagai metafora dari kedua prinsip dasar tersebut. Seni Apollonian menekankan unsur ketenangan dan keteraturan, sedangkan seni Dionysian menekankan unsur pengalaman yang meluap-luap. Yang pertama berasal dari perencanaan dan pengenalan akal budi, yang kedua berasal dari emosi dan kehendak. Menurut Nietzsche, pengetahuan tentang estetika bukan diperoleh melalui hukum penyebaban yang logis, tetapi melalui suatu kepastian visi. Bahwa perkembangan seni yang terus-menerus terkait dengan dualitas Apollonian dan Dionysian. Seperti halnya dengan perkembangbiakan yang tergantung pada dualitas kelamin, yang melibatkan pertentangan terus-menerus, namun secara periodik terdapat rekonsiliasi. Kata Dionysian dan Apollonian diambil dari tradisi Yunani kuno. Lewat kedua nama dewa seni inilah kita mengenali bahwa dalam dunia Yunani kuno terdapat pertentangan gaya atau kecenderungan antara seni pahat Apollonian dan seni musik Dionysian. Kedua kecenderungan berbeda ini berjalan paralel satu sama lain dan mereka saling mempengaruhi untuk melahirkan hal-hal baru yang saling bertentangan. Namun secara superficial disatukan dalam suatu istilah yakni seni. Kemudian lewat sebuah kekuatan metafisik sang kehendak, keduanya tampak berpasangan satu sama lain dan akhirnya menghasilkan bentuk seni Apollonian dan Dionysian yang setara. Agar mengerti kedua kecenderungan ini, pertama-tama mari kita melihatnya sebagai dunia seni yang berbeda, yakni dunia mimpi dan dunia intoksikasi. Dunia mimpi mewakili seni Apollonian, adapun dunia intoksikasi mewakili seni Dionysian. Dunia mimpi mewakili seni Apollonian dan dunia intoksikasi mewakili seni Dionysian. Menurut Lucretius, hanya dalam mimpi makhluk-makhluk surgawi serta para dewa-dewi dapat tersentuh oleh jiwa manusia. Para penyair Yunani kuno ketika ditanya tentang misteri inspirasi puitisnya, mereka merujuk pada mimpi yang akan memberi penjelasan yang seperti yang ditulis oleh Hans Sach dalam The Meistersinger. Ilusi atau penampakan dunia mimpi yang indah merupakan prasyarat bagi penciptaan semua seni-seni plastis, seperti yang juga dalam penciptaan puisi. Para filsuf juga telah menyatakan bahwa realitas di mana kita hidup hanyalah merupakan penampakan saja, karena terdapat realitas berbeda di baliknya. Schopenhauer malah menunjukkan bahwa manusia dan benda-benda sebenarnya adalah bayang-bayang dan imaji mimpi saja. Sehingga manusia sensitif yang estetis dalam hubungannya dengan dunia mimpi sama seperti hubungan para filsuf dengan realitas eksistensi. Imaji ini memberikan sebuah tafsir tentang kehidupan dan lewat proses ini ia melatih dirinya bagi kehidupan. Keniscayaan pengalaman mimpi ini oleh bangsa Yunani diidentifikasikan dengan dewa Apollo. Apollo, dewa bagi semua energi plastis, sehingga juga adalah dewa peramal. Apollo yang secara etimologi berarti makhluk yang bersinar adalah dewa cahaya, yakni penguasa dunia ilusi, keindahan, dan dunia fantasi batin. Kebenaran lebih tinggi, kesempurnaan kondisi ini yang bertolak belakang dengan dunia sehari-hari. Kesadaran yang mendalam terhadap alam menyembuhkan dan menolong dalam tidur dan mimpi sekaligus juga adalah sebuah analogi simbolis dari kemampuan
meramal, dan dari seni pada umumnya yang membuat hidup menjadi lebih bermakna serta lebih mungkin untuk dihidupi. Schopenhauer berbicara tentang manusia yang terbungkus dalam selubung maya, persis seperti seperti dalam laut yang bergolak, tidak terbatas di semua arah, dan derut ombak si pelaut duduk dalam sebuah perahu dengan rasa percaya diri. Jadi di tengah-tengah dunia yang penuh derita, si individu duduk diam dengan dibantu oleh dan percaya pada prinsip individuasi. Sebenarnya kita dapat berkata bahwa pada Apollo terdapat iman dan kokoh dalam prinsip ini, dan ketenangan manusia mendapatkan ekspresinya yang paling dalam, dan kita dapat menyebut Apollo sendiri sebagai imaji ilahi agung dari prinsip individuasi yang berbicara pada kita lewat gerak serta mata, semua kegembiraan, kearifan ilusi, dan keindahan. Schopenhauer telah menggambarkan teror yang dahsyat mencengkram manusia ketika ia tiba-tiba tercengang oleh bentuk kognitif sebuah fenomena, karena prinsip rasio yang memadai dalam manifestasinya tampak pengecualian. Jika pada teror ini kita tambahkan ekstasis nikmat yang timbul dari batin manusia yang paling dalam sebenarnya dari alam, dengan runtuhnya prinsip individuasi, kita dapat melihat sekilas sifat Dionysion yang kita kenal lewat analogi intoksikasi. Emosi Dionysion terbangun oleh pengaruh obat bius atau kedatangan musim semi yang memasuki semua alam dengan kegembiraan, dan begitu intensitas bertambah, segala sesuatu yang subjektif menghilang ke dalam pelupaan diri. Di bawah pesona Dionysion bukan saja penyatuan antara manusia dengan manusia ditegaskan kembali, tetapi alam yang telah terasing, tidak bersahabat atau ditaklukkan merayakan kembali kerukunan dengan anaknya yang hilang, yaitu manusia. Dalam lagu dan tarian, manusia mengungkapkan diri sebagai anggota komunitas yang lebih tinggi. Ia telah melupakan cara berjalan serta cara berbicara dan sedang dalam proses ke arah terbang di udara, yakni menari. Sang seniman Dionysion meneriakkan ucapan dalam ritual Eleusion Mysteris. Seni Dionysian menekankan pengalaman yang meluap-luap, yang jantan, tegar, intens, tandas, kasar, agresif, galak, dan emosional. Contoh musik rock, karya-karya tragedi Sophocles dan Aeschylus. Seni Apollinian menekankan unsur keteraturan dan menahan diri, yang feminis, tenang, teratur, tertib. Contohnya adalah musik Homer, musik klasik, karya Homer, penyair yang menulis Iliad dan Odyssey. Karya-karya Homer, penyair yang menulis Iliad dan Odyssey. Demikian tentang seni menurut Nietzsche. Terima kasih.